Kisah ini diceritakan oleh sang ayah. Kisah ini ia tuturkan, kemudian membuatnya begitu sedih dan prihatin jika melihat kondisi para pemuda. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita dan mereka semua, ungkapnya. Suatu hari, ada seorang gadis yang baru berkembang. Dia sangat bersemangat. Setiap hari dia pergi ke kampus untuk menggali ilmu dan menambah kemuliaan adab dan perilakunya. Dia belajar di salah satu universitas di Damaskus, Suriah, yang ayahnya adalah seorang dekan di universitas tersebut. Pada suatu hari ketika alam ini begitu dingin dan langit diliputi oleh mendung, waktu itu sore hari, langit dipenuhi gemuruh halilintar dan hujan pun mulai membasahi bumi bersama butiran-butiran salju yang nyaris merobek kepala orang-orang yang berlarian untuk mencari perlindungan di berbagai tempat yang bisa menaungi di mana saja. Sang gadis ini baru saja keluar dari fakultasnya dan ingin pulang ke rumah. Melihat badai yang mulai melanda, gadis ini berlari mencari tempat berlindung dari angin kencang yang menggila ini. Tubuhnya basah dan gemetar karena tidak tahu kemana hendak berlindung. Ketika salju semakin hebat turun, gadis ini kemudian mengetuk pintu rumah seorang warga di salah satu lorong kota. Ternyata ada seorang pemuda yang membukakan pintu dan menyambutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pemuda itu kemudian menjamunya sembari menunggu badai mereda. Mereka sama sekali tidak memperkenalkan nama sama sekali, selain bahwa pemuda itu juga adalah mahasiswa di kampus yang sama. Dia belum menikah, tinggal sendiri di kamar itu yang kamar mandinya terpisah dari ruangan kamar tersebut. Pemuda itu meminta gadis itu untuk beristirahat di kamarnya. Beberapa waktu kemudian ketika gadis itu sedang duduk gemetar kedinginan di atas tempat tidur, tiba-tiba ia merasa sangat mengantuk. Ia pun menghempaskan dirinya di atas tempat tidur. Itu masuk ke kamar dan melihat gadis itu berbaring seperti seorang bidadari surga. Dan setan mulai menggoda dan membisikinya dari dalam hatinya. Setan menggodanya dengan sosok gadis yang berbaring di dalam kamarnya itu. Tak lama kemudian gadis itu akhirnya tersadar dan menemukan dirinya terlentang di atas sebuah tempat tidur, tanpa mengetahui apa yang sedang terjadi pada dirinya. Ia pun segera berlari menuju pintu, lalu ia menemukan pemuda itu terlentang di luar dalam keadaan tidak sadarkan diri. Gadis itu pun ketakutan. Dia berlari tanpa menoleh ke belakang hingga ia tiba di rumahnya dan menghempaskan dirinya ke dalam pelukan sang ayah, yang sepanjang malam ternyata terus mencarinya di semua tempat, tapi tidak menemukannya. Gadis itu pun menceritakan semua peristiwa yang dialaminya dan bersumpah bahwa ia sendiri tidak tahu apa yang telah terjadi. Mendengar itu, sang ayah pun segera pergi ke kampus untuk mengetahui siapa saja mahasiswa yang tidak masuk kuliah hari itu. Ternyata ada 2 mahasiswa, yang satu sedang pergi ke luar negeri dan yang lain sedang di rumah sakit. Sang ayah pun pergi melihat pemuda yang ada di rumah sakit untuk memuaskan hatinya dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada anak gadisnya. Ternyata ia mendapati seorang pemuda yang telah diperban tangannya dengan perban putih. Ia pun bertanya kepada dokter tentang apa yang terjadi. Dokter menyampaikan kepadanya bahwa pemuda itu tangannya terbakar. Ya, jari-jarinya terbakar. Sang ayah itu bertanya kepada sang pemuda, "Demi Allah, apa yang telah terjadi?" Ia tidak memberitahukan kepada pemuda itu bahwa dia adalah orang tua dari gadis tersebut. Pemuda ini kemudian bercerita, "Kemarin seorang gadis datang ke tempat tinggalku untuk berlindung dari badai yang sangat hebat. Aku pun menjamunya dan menyuruhnya istirahat di dalam kamarku. Tapi syaitan mulai menggodaku. Aku mengambil selimut untuknya, maka setiap kali diriku mulai melemah dan tergoda oleh syaitan, aku pun membakar salah satu jariku agar aku teringat akan siksa neraka jahanam. Sehingga seluruh jariku terbakar. Aku pun jatuh pingsan dan tidak sadarkan diri kecuali aku sudah terbaring di rumah sakit ini." Mendengar kisah itu, sang ayah gadis tersebut berteriak, "Wahai semua orang yang ada di sini, saksikanlah, aku akan menikahkan pemuda ini dengan putriku." Subhanallah. Itu adalah buah dari ketaatan sang pemuda kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Sungguh, dia adalah pemuda yang soleh. Wallahu a'lam bishawab.